Alhamdulillahirabbil alamin. Yang teraskeun kana tafsir surah Al-Fatihah anu nyana kitab tafsirnya nyaeta kitab tafsir Al-Munir. Kitab tafsir Al-Munir kamari teh duikeun ka halaman saya ingat keneh halamanna asal nama atos balaghna nya terus can balaghna dugikeun ka i'rab ayeuna lebet kana balaghah halaman 58. Baik, orang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Tina tafsir Al-Munir teh hiji kajian anu pinuh ku ilmu. Hiji anjeunna tina nerangkeun surat Al-Fatihah teh ngeunaan ilmu qiraat. Jadi ilmu qiraat teh ilmu anu nerangkeun bacaan-bacaan anu umum urang nyata riwayatna Imam Hafiz di Imam Hafiz. Muka 2 kandungan surat Al-Fatihah, terus penamaan surat Al-Fatihah, kemudian keutamaan surat Al-Fatihah, lajeng deui ngabahas ilmu i'rab surat Al-Fatihah, terus ilmu balaghah di ilmuan ku ilmu balaghah surat Al-Fatihahna, terus mufradat lugawiyah kosakata secara bahasa, kemudian pendapat ulama. Kenapa pendapat ulama nerangkeun perkawis tentang amin, kumaha amin teh dibaca sir atau jahar. Nah, jadi bahas. Terus pendapat ulama 100 itu tentang fikih kehidupan dan hukum. Bagaimana fikihna? Tos begitu tadinya. Nah, urang lajeng kana balaghahna teh aya beberapa kata anu ku anjeunna dijelaskeun. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Al-balaghatu ilmu balaghah. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah teh jumlatun khabariyatun lafdhon. Jadi alhamdulillah teh bentukna jumlah atau pernyataan yang berbentuk deklaratif secara lafaz. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan dirinya dengan kalimat alhamdulillah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menamai dirinya dengan kalimat, mengawali kalimat alhamdulillah, itu maksudnya adalah jumlah khabariyah secara lafzan, mendeklarasikan kalimat bahwasanya segala puji itu adalah milik aku. Manusia tidak punya satu hak untuk menjadi sumber pujian. Jadi manusia itu bukan sumber pujian. Yang menjadi sumber pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat alhamdulillah teh adalah pernyataan yang tidak bisa disanggah, yang tidak bisa dijadikan pertanyaan. Laras gitu Allah teh tempat memuji. Nah, tidak bisa begitu. Jadi jumlah khabariyah adalah kalimat yang menjadi pernyataan final gitu. Insya'iyah maknan tetapi imperatif secara maknanya. Insya'iyah aikulu alhamdulillah, yaitu mengatakan kalimat alhamdulillah wa ya mufidatun qasril hamdi, yaitu berguna untuk membatasi bahwasanya alhamdu pujian alaihi kepadanya ta'ala yang maha tinggi. Jadi membatasi bahwasanya pujian itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Pujian apa? Biasanya pujian itu adalah sesuatu yang diberikan atau diberikan oleh Allah kepada manusia, kemudian manusia memperoleh kenikmatan. Biasanya seseorang itu mendapatkan atau memuji biasanya ketika ia mendapatkan
suatu kebaikan. Jadi kebaikan baru aja seseorang itu mendapat memuji Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang memberikan kebaikan kepada seseorang. Nah, biasanya begitu, orang itu lantas memuji. Beda halnya ketika seseorang yang tidak mendapatkan suatu kebaikan, dia lantas tidak mendapatkan pujian. Berbeda dengan begitu. Nah, jadi alhamdulillah itu adalah pujian lillahi 100% ya, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya gitu. Intinya jadi ketika semua yang membaca Al-Fatihah di dalam sholat, yakini, imani bahwasanya ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, fokus ya, relasikan akal kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Terkait tentang mata saja, seberapa kali ngicep dalam 1 detik? Pernah nyetang mata. Kedua, hari mata ya cayan. China cai TGM. Cai mata. Sumbernya dari mana? Apakah ada keran khusus ya yang harus dimasukkan ke dalam mata? Badai refill cai mata. Ayat dan tanya. Kemudian bagaimana dalam bagian-bagian mata sangat detail Allah Subhanahu wa taala. Dari saraf mata, otot mata, lensa mata. Mata teh lensaan, Pak. Jadi lensa teh bukan hanya ada di kacamata. Di mata, di dalam kita ada lensanya. Ada iris, ada pupil, ada sklera. Ya, sklera teh untuk menangkap rangsangan, ya, rangsangan. Barang teh kan upami jauh, si pupil teh membesar mengecil ya. Mengecil. Ketika dekat si pupil membesar. Itu Pak, canggih Pak. Sejak orang teh. Kemudian ke kiri ke kanan teh barengnya. Ke kiri bareng, ke kanan bareng. Aya nu naon? Nu kanan ke kanan, nu kiri ke kiri. Aya teh. Nantinya tuh kenikmatan mata saja sudah tidak bisa digantikan dengan berapa lama kita kerja, ya, atau berapa rupiah kita kumpulkan. Mual sekiranya tidak akan mungkin terbayar. Kedua, balaghah nate wa iyyaka na'budu fihil tafati minal ghaibati ilal khotobi. Jadi iyyaka na'budu itu terdapat perubahan dari orang ketiga kepada orang kedua, ya, dari perubahan orang ketiga kepada orang kedua. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, khitobnya orang kedua kita yang sholat. Orang pertamanya adalah Allah, ya, orang pertamanya adalah Allah. Kita meminta dan beribadah kepada orang pertama. Wa taqdimul maf'ul, mendahulukan atau letak objeknya di depan. Yufidul qasri, menunjukkan eksklusivitas, ya. Jadi mendahulukan maf'ul iyyaka, wa taqdimul maf'ul, letak objeknya di depan. Iyyaka objek itu. Wa midna bahasanya subjek objek, subjek predikat objek. Jadi objeknya diawalkan, kedah nama subjek predikat, subjek na nu predikat. Subjek pelaku maksudnya predikat yang mengerjakan, melakukan sesuatu. Objeknya iyyaka. Jadi iyyaka nanu SPO mandi cuma diawalkan untuk yufidul qasru. Nah, yufidul qasru.
Jadi menunjukkan pembatasan eksklusivitas bahwasanya ibadah itu yang wajib diibadahi, mata ini tertunduk, kepala ini menempel di atas tanah hanya kepada Allah. Maksudnya adalah kami tidak beribadah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tina salat teh fokus teh tadinya. Ya, tina salat teh fokus. Alhamdulillah berarti masuk pada suatu akal memikirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hari ini Bandung tetap aman saja, Ujung Berung aman saja, entah kebanjiran awi. Terusnya kebanjiran awi. Sumbar Sumut mah kebanjiran awi dan kebanjiran cai. Kebanjiran awi, ku cai. Kebanjiran awi itu Sumbar Sumut Aceh. Nah, di Bandung Selatan mah ya di Balenda banjiran cai. Nah, di ujung Berung mah dia tidak kebanjiran cai. Tuh. Makanya pantaslah seseorang itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ihdinas sirata wa ihdinas sirata, dan kalimat ihdinas sirata ai sabbatna atau sabitna alaihi, sabbatana alaihi. Artinya adalah tetap teguh di atasnya. Fal muradu bihi dawamu talab wal istimrarihi, maksudnya adalah berkesinambungan, keteguhan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku ayana salat 5 waktu teh kurang teh keur dididik ku Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu budaya kebiasaan bahwasanya berdoa teh ku Allah kunaon diwajibkan 5 waktu dan manusia mah tempatna lalai. Kalla innal insana la yatgha, kalla ya sekali-kali tidak, bahwasanya innal insana manusia itu la yatgha pasti ada dalam togo tuh tempat salah gitu, tempat lupa. Innal insan mahalul khata wa nisyan, sesungguhnya manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Karena manusia adalah tempat lupa ku Allah teh dibuat salat 5 waktu teh sebagai bentuk ingat. Maka salat itu artinya zikir. Salat itu artinya zikir, untuk ingat. Ya, untuk ingat. Anu istri kan halangan tiap sasinya. Halangan tiap sasih paling seueur 15 dinten atau 7 dinten. Nah, kadang sok hilap dia teh salat. Karena 15 dinten, 7 dinten teu salat, hilap dia teh salatna. Nah, itu sebetulnya salat 5 waktu adalah mengembalikan, untuk mengingatkan. Zikir. Makanya yang dimaksud kata ihdinas sirata itu adalah dawamu talabi wal wastimrarihi, adalah permintaan diri kepada Allah SWT tentang doa ihdina, ya Allah berikanlah hidayah petunjuk kepada kami jalan. Jadi manusia itu sedang berjalan kepada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, ajal minate. Jadi upami Pak Arul Indonesia kasih berjalan terus aya di fase mana? Upami tina fase 60 teh dibagi 3, 20 20 20 40 60. Tah urang teh terus di fase kasabaraha? Fase kahiji mah 20 terus langkung. Ayeuna fase kedua 40. Terus bade nyaketan 40, siap-siap untuk menyiapkan diri kita di fase ketiga. Umur kita ke 40, 20 ketiga ya. Nah, persiapkan, upami sudah mulai 40, coba persiapkan, koreksi lagi amal ibadah. Pilih orang teh jonjon teuing namal teh. Pilih orang teh yahsabu anna malahu akhladah.
seolah-olah diri kita itu merasa kekal karena banyak harta, dihitung kurang teh hartanya, disimpan tidak hendak bantal, tentunya dihitung Pak. Kenapa? Hadang ge geda sehat mah tiasa dipeserku artos, tidak bisa ternyata. Ya, tidak bisa. Kebahagiaan, kesenangan tidak bisa dibeli oleh harta. Nah, makanya ihdinas sirata adalah tunjukkanlah kami kepada jalan. Itu jalannya apa? Di sini as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, ai al-Islam. Jadi kajian seminggu sakali teh jadi janten bentuk ieu tah ihdinas siratal mustaqim kanggo menumbuhkan doa-doa kita di dalam sholat. Jadi upami atos ngelangkungan kajian tafsir surat Al-Fatihah kedah nama sholatnya langkung khusyuk. Kunaon margi surat Al-Fatihahna sudah kita kaji dengan keilmuan yang ada di ulama kita, ini tafsir Al-Munir. Kemudian yang ketiga, wa ghairil maghdubi, dan kata ghairil maghdubi alaihim fihi hadfun, di dalamnya terdapat kata yang dibuang. Ya, di dalamnya terdapat hadfun, itu kelalaian, takdiruhu ghairu siratil maghdubi alaihim, selain jalan orang-orang yang dibenci. Di selain orang-orang yang dibenci. Nah, inilah yang dimaksud dari balaghahnya, bahwasanya penulis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam Quran surat Al-Fatihah terkandung makna yang sangat dalam, khusus di surat-surat yang tadi dibagi duanya, dibagi dua. Jadi bismillah duikeun ka bismillah duikeun ka Malik Yaumiddin kanggo Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duikeun ka ulul kanggo urang manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah dan meminta pertolongan. Kemudian dengan doa terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Lenyepang tina bacaan-bacaan salat seperti ini. Nah, kita maksud kepada al-mufradatul lughawiyatu, kosakata secara bahasa. Kita lihat, alhamdu itu apa maknanya? Alhamdu, kata alhamdu as-sana'u, pujian, bil jamili, kebaikan, atas kebaikan, alal fi'lil ikhtiyari, suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi kalimat alhamdu itu adalah pujian atas kebaikan, suatu perbuatan yang dilakukan. Biasanya pujian itu adalah perbuatan yang setelah seseorang itu mendapatkan suatu perbuatan baik baru ia memuji. Makanya kalimat alhamdulillahirabbil alamin, agar kita bisa merelasikan akal, pikiran kita dan hati, emutan tah Allah teh masih anon ka urang, supaya ketika bacaan alhamdulillah teh nyerep kana mana. Dan dalam pemaknaan ketika bacaan surat Al-Fatihah, wa huwa a'ammu minasyukri, jadi kalimat alhamdu teh lebih luas minasyukri daripada syukur. Syukur mah khusus, ya, syukur mah khusus. Bade syukuran naon? Syukuran nikahan, syukuran nyepitan, syukuran wisuda, khusus syukur mah. Ya, benten sareng alhamdu itu cakupannya lebih luas. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu lebih luas dan lebih banyak, berbeda dengan kalimat syukur. Li'anna syukro sanes tuangan ya. Li'anna syukro yakunu maqabilin ni'mati, karena sesungguhnya syukur itu adalah pujian atau sebagai balasan suatu kebaikan. Jadi syukur itu adalah balasan pada suatu kebaikan. Biasanya bersyukur itu begitu. Makanya terkadang syukur itu benten-benten. Tasyakur binikmah, misalkan safar umroh, tasyakur binikmah, tasyakur safar haji. Tuh syukur mah
Biasa nama sesuatu yang khusus, berbeda dengan kata hamdun. Lillahi, kata lillahi, alima ala dzatil aliyatil muqaddasati, adalah kata khusus yang merujuk pada zat yang maha tinggi dan suci. Jadi kata Allah itu adalah kata yang maha tinggi dan suci, dan tidak boleh ada makhluk menamakan anaknya dengan kata Allah. Tidak boleh di KTP nama Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena nama ini khusus, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kata Tuhan, kalau Tuhan boleh tidak? Tuhan memangga. Ya, hantu. Tuhan memangga, tetapi kata Allah tidak. Ya. Tapi ada yang menamakan orang itu kata Tuhan. Ada lagi seseorang di Sumatera menamakan dirinya dengan kata syaiton. Syaiton. Apa maknanya? Wa ma'nahu al-ma'budu bihaqqin. Makna Allah itu adalah zat yang benar-benar disembah. Wa qila, dikatakan innahu ismullahil a'zam. Sesungguhnya nama Allah itu adalah nama yang agung. Walam yatasamma bihi ghairihi, tidak ada wujud nama lain atau wujud lain yang dinamai nama Allah. Tidak boleh kucing dinamakan nama Allah, tidak boleh manusia dinamakan nama Allah, tidak boleh benda-benda dinamakan Allah, tidak boleh. Makanya ketika ada benda dinamakan Allah, maka menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Secara zatiahnya dirusak. Jadi Tuhan-Tuhan yang dibentuk dengan benda-benda, dengan makhluk-makhluk selain manusia, maka menjadi rusak. Tidak ada yang namanya aliyah, ketinggian. Tidak ada di sana ada muqaddasah, suci. Ya, yang namanya benda didiamkan, kehujanan, kemudian kadebuan, kan jadi kotor. Tuhan, apakah Tuhan bisa merawat dirinya sendiri? Disimpan di suatu tempat, kadebuan atau ripuhnya sekedapnya abdi bade izin heula bade ngabersihan debu di dalam diri Tuhan. Jadi tidak suci, ya, jadi sudah suci. Makanya hati-hati penamaan atau penjelmaan seseorang. Kan ada Syekh Siti Jenar menampakkan dirinya bahwa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan dirinya. Wali Songo dugikan kak ceritana dibunuh kan Syekh Siti Jenar. Kenapa? Karena sudah berbeda keyakinannya, menganggap Tuhan ada pada dirinya. Nah, padahal ada makna yang lain di sana. Seseorang itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadits qudsi itu. Sebarang siapa orang yang mengetahui dirinya, maka sudah mengetahui Tuhannya. Ayat mah sudah pada level tasawuf, orang mah mau kataikan ilmuna kurang gini. Nah, kemudian amal ilah, adapun kata ilah, fa huwal ma'budu bihaqqin au batil, adalah merujuk pada apa yang disembah, baik secara benar atau secara batil. Ilah itu yatluqu 'ala Allah Ta'ala wa 'ala ghairihi, dan digunakan untuk merujuk kepada makhluk lainnya. Makanya ilah-ilah itu banyak, alihatan ghairuh, Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka Allah mah sudah menamakan namanya dengan kata Allah, tidak ilah lagi. Jadi upami di dalam Al-Quran ilah nu mana ieu teh? Ilah nu mana? Allah mah sudah jelas. Bahkan di kalimat bismillah lagi ada kata Allah, nah, dengan menyebut nama Allah, disebut nama Allah jadi ibadah. Ya, disebut nama Allah jadi ibadah. Bahkan ada satu kelompok zikir itu cukup hanya dengan menamakan Allah saja. Allah gitu, jadi zikirnya gitu.
Nah, ini harus disampaikan juga terkait tentang ilmu-ilmu yang lain. Jadi ketentuan-ketentuan zikir juga ada. Adanya dari mana? Adanya dari ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pilih badai ngawas kitab Al-Azkar, ta'aya kitab tentang zikir-zikir ketika pagi, petang, kemudian zikir-zikir selainnya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu juga zikir yang diajarkan Nabi. Kemudian kata Rabbi ar-Rabbu al-Maliku was-Sayyidu wal-Ma'bud. Kata Rabbi itu merujuk kata al-Malik, artinya adalah pemilik. Was-Sayyidu, Rabbu itu artinya penguasa. Al-Ma'budu, Rabbu itu artinya adalah yang disembah. Wal-Maslihu atau muslihu, Rabb itu diartikan adalah yang memperbaiki. Wal-Mudabbiru, dan Rabb itu diartikan adalah yang mengelola. Wal Jabiru, Rabb itu artinya adalah yang memulihkan. Wal Qaimu, Rabb itu diartikan yang memelihara. Tuh, kata Rabb itu tidak bisa diartikan secara terjemah satu kata Tuhan saja. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memberikan interpretasi atau interpretasi penafsiran bahwasanya Rabb itu dikatakan Tuhan sangat miskin. Kenapa? Dengan kata Rabb, Allah yang memiliki, Allah penguasa, Allah yang disembah, Allah yang memperbaiki, Allah yang mengelola, Allah yang memulihkan, Allah yang memelihara. Makanya Qayyim, ayat kata Qayyimul Masjid, jadi pemelihara masjid. Jadi di orang mah sanes DKM-nya nukalandina adalah Qayyimul Masjid, yang memelihara masjid. Pemilik DKM mah Dewan Keluarga Masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid. Yang bukan dewan tidak ada kewajiban memakmurkan. Gitu. Qayyim, yang memelihara kalau kaitannya masjid berarti dengan masjid. Terdapat mengandung makna, ia mengandung makna ar-rububiyatu, satu, rububiyah, ketuhanan, wa tarbiyatu, dua, pemeliharaan, wal inayatu, adalah pertolongan atau kepedulian, bil makhluqati, terhadap ciptaan Allah, terhadap ciptaannya. Tuh, kata Rabb ternyata panjang. Upami ngawas tafsir, tidak cukup hanya kata Tuhan saja. Jadi dengan Rabb, ketuhanan, rububiyah, wa tarbiyatu, pemeliharaan, kepedulian terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita disadarkan dengan video yang ada di Instagram ya, terkait tentang kacandak palid satu-satuan, mulai tina singa, anjing, kucing, rusa, ternyata menyelamatkan gajah gitu. Menyelamatkan gajah pangageng nasato, tapi gajah punya hati nurani. Ketika raja hutan ya, singa, ketika biasa-biasa saja dia membasmi hewan-hewan yang lemah, tapi ketika banjir mah gajah ternyata hati nuraninya terbuka. Maka sama kita juga sebagai manusia yang jauh dari makhluk hewan harus punya hati nurani. Inilah yang dimaksud dengan Rabb. Rabb itu adalah pemilik, penguasa, yang disembah, yang memperbaiki, yang mengelola, yang memulihkan, yang memelihara. Nah, kabayang lamun Tuhan ayat 3. Ya, tugas pokoknya tupoksina 3 deh. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan yang ini, oh ini bukan Tuhan, tupoksinya bukan ini, Tuhan ini. Beda. Ya, jadi kalau 3 Tuhan, tupoksinya hanya yang disebutkan saja, maka bukan Tuhan. Jadi Tuhan cukup satu, tetapi sifatnya adalah begitu banyak. Makanya yang harus kita lakukan adalah memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan pada zatiyah
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-alamin, kata al-alamin jam'u alamun, jama dari kata alamun, wa huwa kullu mawjudin Allah taala, yaitu setiap sesuatu yang ada Allah taala selain Allah Subhanahu wa taala, itulah alam. Jadi selain Allah itulah alam, ya. Selain Allah itulah wa huwa kategori insan, seperti dunia manusia, wal hawan, dunia hewan, wan nabat, dan dunia tumbuhan, wadzar, dunia atom, wal jin, dunia jin. Jadi alam selain Allah itulah alam. Jadi ciptaan-ciptaan selain Allah itulah alam. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabb semesta alam adalah ini maksudnya. Rabb yang pemilik dunia manusia, pemilik dunia hewan, pemilik dunia tumbuhan, pemilik dunia atom, pemilik dunia jin, itulah Allah. Walafzul alam, terakhir walafzul alam, dan lafaz al-ali al-alamu ismun jinsun la wahidin lahu, adalah kata benda generik umum, la wahidalahu, tidak ada bentuk tunggalnya. Alam itu tidak ada bentuk tunggalnya. Min lafzihi, dari tidak memiliki, min lafzihi dari lafaznya. Mithlu rohtin wa qaumin, seperti kata rohtin kelompok, wa qaumin dan masyarakat. Rohtin wa qaumin, kalimat kelompok dan masyarakat itu tidak ada bentuk tunggalnya, gitu gitu. Nah, segitu aja deh. Terus kan jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatani mustaqqatani minar rahmah, dua sifat kepemilikan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari kata rahmat. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahim itu asal kata dari kata rahman. Lawahalla fi kulli minhuma ma'nan muayyanin. Kemudian masing-masing memiliki makna khusus. Naon makna khususnya? Satu, Ar-Rahmanu, kalimat Rahman, sigotun mubalaghatun, bentuk intensif. Jadi bentuk mubalaghah bermakna dengan makna azimur rahmah. Jadi kata Rahman itu punya makna azimur rahmah, kasih sayang yang sangat agung. Wa huwa ismun amun fi jami'i anwa'ir rahmah, isim umum yang mencangkup pada semua jenis rahmat. Wa aktsarul ulama ala anna ar-rahmani ismun mukhtasun billahi azza wa jalla. Kalimat kebanyakan para ulama sepakat bahwasanya kata Ar-Rahman adalah isim khusus billah, untuk Allah azza wa jalla. Wala yajuzu an yusamma ghairuhu, dan tidak boleh ada yang menamai selain Allah. Misalkan aya nami Rahman hungkul kedah di awalanku Abdun, misalkan aya kata Rahim kedah di awalanku Abdur Rahim, tekengeng. Jadi panggilan Rahman ka dieu. Rahim ka dieu. Mak nami saya Rahim jadi Ohim. Ya, Ohim ka dieu Ohim. Rahman Oman ka dieu Oman gitu ya. Aduh, saya makna tetapi dipanggilan jadi gitu. Kemudian Rahim, kata Rahim bermakna daimur rahmati. Ternyata Rahim itu maknanya adalah daim, rahmat yang berkesinambungan. Walamma kana fi tisawfihi ta'ala, tatkala ada
rasa takjub pada atau dalam menggambarkan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Rabbil alamin, kata Rabbil alamin itu adalah tarhib, ya, kamu harus tunduk. Rabbil alamin itu kamu harus tunduk. Jadi ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kata Rabbil alamin, pastikan bahwa kita betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menguasai dunia, menguasai alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Koronahu, korona jadinya. Maka maksudnya memasangkan dengan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, itulah kata penjelas mufradatul lugawiyah, kalimat alhamdu dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, khususnya dalam sholat, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga menjadi ilmu dan wawasan untuk senantiasa semangat kembali dalam mencari ilmu. Sok sanaos samingguan sakali, tentunya samingguan sakali. Mudah-mudahan ya ilmuna mundal abdi ge dak maca deui. Mudah-mudahan janten satu yang menguatkan keimanan ketakwaan kita sekalian. Cekap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.